Diangkat dari kisah novel dengan judul yang sama, film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Catherine, atau Kaya, si gadis rawa. Sebutan gadis rawa itu diberikan oleh warga kota, karena gadis ini tinggal sendirian di daerah berawa. Ketika dewasa, Kaya terlibat dalam sebuah cinta segitiga, dan salah satu dari kekasihnya meninggal secara misterius. Pasca kejadian itu, Kaya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sebuah plot twist kemudian terjadi, dan membuat kalian terkejut ketika menemukan faktanya. Mari kita saksikan alur cerita film ini. Di awal film, kita dibawa pada suasana 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1969. Di sebuah kota kecil, bernama Bakilkov, dua orang anak kecil yang sedang bersepeda, tidak sengaja menemukan jasad seorang pria, yang akhirnya diketahui bernama Chase Andrew, di dekat rawa di bawah sebuah menara. Chase Andrew sendiri merupakan seorang pemuda terkenal di kota itu. Selain dikenal sebagai seorang atlet, dia juga dikenal sebagai seorang playboy cap kuda terbang. Dari hasil olah TKP yang dilakukan polisi, ada kemungkinan Chase terjatuh dari atas menara. Tetapi polisi dibuat bingung, karena setelah melakukan cek and recheck di atas menara, mereka tidak menemukan sidik jari, maupun jejak kaki dari Chase Andrew di lokasi kejadian. Isu yang kemudian beredar di kota itu, para warga meyakini bahwa pembunuh Chase Andrew adalah seorang gadis yang tinggal sendirian di tepi rawa. Wanita itu dikenal sebagai gadis rawa, warga juga mengetahui, bahwa Chase pernah berkencan dengan gadis tersebut. Tak lama berselang, polisi pun datang ke rumah gadis itu. Di sana mereka menemukan beberapa cangkang dan bulu unggas di teras rumahnya. Polisi juga menemukan sebuah topi rajut berwarna merah, namun tidak bisa menemukan keberadaan si gadis rawa tersebut, karena dia telah lebih dulu bersembunyi, sambil mengawasi polisi yang datang. Keesokan harinya, gadis rawa itu berhasil ditangkap. Saat dibawa ke kantor polisi, warga desa meneriaki gadis itu sebagai pembunuh. Ringkas cerita, di dalam penjara, gadis itu mendapat kunjungan dari seorang pria bernama Milton. Dia akan merupakan seorang pengacara yang akan membantu gadis rawa itu di dalam proses hukumnya. Namun, dia ingin lebih dulu mengenal sosok si gadis rawa ini. Gadis rawa pun mulai menceritakan masa lalunya kepada Milton. They call me Kaya. Dahulu, saat masih anak-anak, gadis rawa mempunyai keluarga yang lengkap. Di masa kecilnya, dia dipanggil dengan nama Kaya. Kaya memiliki seorang ibu yang pandai melukis. Dia diasuh dengan penuh kasih sayang, layaknya anak seusianya. Namun, sang ayah memperlakukan keluarganya dengan sangat keras. Pada suatu hari, sang ayah memukul Kaya, hanya karena dia bermain di atas perahu. Kemudian seorang bocah laki-laki bernama Ted mencoba membela, ketika Kaya dipukul oleh ayahnya. Ted adalah teman Jody, kakak laki-laki Kaya. Suatu ketika, ibunya memutuskan untuk pergi dari rumah, tanpa meninggalkan salam kepada Kaya. Setelah itu, Mop, salah satu saudaranya Kaya pun pergi dari rumah. Beberapa bulan kemudian, dua saudara Kaya, yaitu Mandy dan Missy, pergi dari rumah, sampai yang terakhir adalah Jody. Namun berbeda dengan yang lain, Jody berpamitan kepada Kaya. Dia meminta Kaya, jika ada kesulitan, segeralah lari dan bersembunyi di tempat, di mana udang karang bernyanyi. Biasanya Kaya pergi ke sana bersama Jody, tapi kali ini dia pergi sendirian, akibatnya dia tidak bisa pulang. Ketika tersesat, dia bertemu dengan Ted, yang sedang memancing di atas perahu. Setelah itu, Ted mengantar Kaya pulang ke rumahnya. Pertemuannya dengan Ted hari itu sangat berarti bagi Kaya, seakan-akan meringankan kesepiannya. Suatu hari, Kaya bersama ayahnya pergi ke toko untuk membeli makanan. Toko itu dikelola oleh sepasang suami istri, bernama Jumpin dan Mabel. Di dalam toko Kaya dilayani dengan baik oleh Mabel. Namun, Kaya tidak bisa menghitung uang kembalian dari Mabel. Melihat itu, Mabel memberi saran kepada Kaya agar pergi ke sekolah untuk belajar, meski tidak memiliki sepatu, tidak masalah. Yang terpenting memakai rok, kata Mabel kepada Kaya yang tidak pernah memakai alas kaki. Kemudian Kaya menerima kantong belanjaan dari Mabel. Dan ternyata ada sebuah permen lollipop di dalam plastik belanjaannya. Permen itu gratis pemberian dari Mabel yang baik hati. Keesokan harinya, Kaya nekat pergi ke sekolah. Dia memakai rok, tapi masih tidak memakai alas kaki. Kaya sempat ragu dan ingin pulang, tapi seorang pria tetap mendorong Kaya untuk pergi ke sekolah. Dan pria itu adalah Milton, yang kelak akan menjadi pengacaranya. Sebenarnya Kaya mendapatkan perlakuan baik dari guru,
Tetapi dia tetap saja dibuli oleh teman-temannya, karena dia dianggap bau dan jorok. Karena tidak kuat, Kaya memutuskan untuk pulang ke rumah. Itu adalah hari pertama dan terakhir bagi Kaya pergi ke sekolah. Ringkas cerita, Kaya menjadi semakin dekat dengan Ted. Mereka belajar bersama dari alam, namun, Kaya mendapat pesan dari ayahnya. Ayahnya berkata, jangan pernah percaya kepada siapapun, dan harus bisa menjaga dirinya sendiri. Ayahnya bersikap baik kali ini, dia memberikan tas kepada Kaya, setelah itu Kaya menerima surat dari tukang pos, yang ternyata surat itu dari sang ibu. Surat itu justru membuat sang ayah menjadi marah besar. Dia membakar surat tersebut, bahkan di malam harinya, ayahnya membakar barang-barang milik sang ibu. Beberapa hari kemudian, sang ayah pergi meninggalkan Kaya. Sekarang, tinggallah Kaya sendirian di rumah tepi rawa. Untuk bertahan hidup, Kaya mencari kerang di rawa, sebelum matahari terbit, dan kemudian menjualnya di toko milik Jumpin dan Mabel. Pada kesempatan itu, Kaya mendapat hadiah berupa sepatu dan gaun dari Mabel. Hingga sekarang, saat dia di penjara, Mabel masih mengirimi Kaya sebuah baju. Persidangan pun dimulai. Seiring berjalannya sidang, Kaya kembali teringat dengan masa lalunya, tepatnya di tahun 1962, ketika dia sudah remaja. Waktu itu dia bertemu dengan Ted, setelah sekian lama. Mereka punya minat yang sama tentang alam liar, dan akhirnya Ted menjadi guru bagi Kaya. Dia mengajari Kaya menulis dan berhitung. Karena itulah, Kaya rajin menulis semua tentang alam liar. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun saling jatuh cinta. Sampai suatu hari, Ted mengatakan jika dia akan pergi untuk kuliah. Hal tersebut membuat Kaya kecewa, karena dia tahu bahwa dia akan ditinggal lagi untuk kesekian kalinya. Sebelum pergi, Ted memberikan selembar kertas berisi daftar penerbit, karena selama ini Kaya selalu menulis dan menggambar, dengan harapan hasilnya bisa dikirim ke penerbit, dan dijadikan buku. Ted pun berjanji pada saatnya nanti, dia akan pulang untuk menemui Kaya, tepatnya di tanggal 4 Juli tepat di hari itu. Saat Kaya sendirian, untuk kesekian kalinya rawa selalu ada sebagai penghiburnya. Scene kembali ke persidangan. Pengacara Milton tampil cukup baik hari itu, dia menjelaskan penyebab hilangnya jejak di lokasi kejadian, dikarenakan ada air surut dan pasang yang bisa menghapus jejak. Hilangnya jejak kaki dan sidik jari bukan berarti adanya kejahatan, jadi kesimpulannya, Chase Andrew tewas murni karena kecelakaan, dia terjatuh karena ada lubang terbuka di atas menara. Kaya pertama kali melihat Chase Andrew pada tahun 1968. Atau setahun sebelum kematiannya di tahun yang sama. Di tahun yang sama, sebuah perusahaan ingin membeli rumah milik keluarga Kaya. Mereka bermaksud mengembangkan daerah itu menjadi hotel. Setelah dari toko, Kaya kembali bertemu dengan Chase, yang langsung memperkenalkan diri, dan mengajak Kaya untuk berkencan di hari Minggu. Setelah itu, Kaya menemui pengacara, terkait hak pemilikan tanah, hasilnya, dia harus melunasi pajak supaya tanah dan rumahnya syah menjadi miliknya. Untuk mendapatkan uang, Kaya akhirnya mengirimkan semua tulisan dan gambarnya, terkait karang dan rawa ke penerbit. Kaya juga sudah menunggu Ted selama 5 tahun, namun dia tidak menepati janjinya untuk pulang di tanggal 4 Juli. Akhirnya, Kaya memutuskan untuk bertemu dengan Chase. Sikap Chase yang terlampau agresif, membuat Kaya sedikit tidak nyaman. Kemudian Chase meminta maaf, dan sebagai gantinya, dia mengajak Kaya pergi ke menara yang berada di pinggiran rawa. Ternyata, salah satu jeruji yang ada di puncak menara sedikit terbuka. Kemudian Chase menutupnya. Hari itu adalah pertama kalinya bagi Kaya berada di atas menara. Setelah dari menara, mereka berdua kemudian pulang ke rumah Kaya. Tanpa dipersilakan masuk, Chase masuk ke dalam rumah dan menyentuh barang-barang milik Kaya. Di lain harinya, Kaya tidak sengaja melihat Chase sedang mengobrol bersama teman-temannya, tapi di lain harinya lagi, Chase mengaku kepada Kaya bahwa dia tidak memiliki teman. Kembali ke persidangan, kali ini yang dibahas adalah benang wol merah yang tertinggal di celana Chase Andrew. Benang wol itu sama persis dengan topi rajut merah yang ditemukan di rumah Kaya. Seketika, Kaya kembali teringat tentang masa lalunya, ketika dia menerima surat dari penerbit yang memberitahu bahwa gambar dan naskah miliknya diterima. Hubungan Kaya dan Chase juga semakin dekat. Di malam harinya, mereka pergi ke tepi pantai sambil minum-minum. Mereka merayakan keberhasilan Chase, karena mendapat promosi baru. Dalam kesempatan itu, Chase menyampaikan niatnya untuk menikahi Kaya, dia juga menjanjikan sebuah rumah mewah di tepi pantai, dan setelah itu Chase mengatakan bahwa dia akan pergi ke Asheville. Dia juga mengajak Kaya untuk pergi bersamanya. Sebenarnya Kaya ragu, karena dia malu jika harus pergi ke dunia luar, tapi Chase meyakinkan Kaya dengan kata-kata manisnya. Sampailah di mana Kaya dan Chase pergi ke Asheville. Mereka menginap di sebuah hotel. Ketika malam datang,
kesempatan tersebut dimanfaatkan Chase untuk meng-unboxing Kaya. Selesai bercinta, Kaya memberikan sebuah kalung cangkang kerang, yang dia buat sendiri. Kembali ke persidangan. Di dalam persidangan, dibahas mengenai kalung pemberian Kaya itu, karena kalung itu menghilang dari jenazah Chase. Padahal menurut saksi mata, Chase selalu memakai kalung tersebut, hanya pembunuhnya yang bisa mengambil kalung itu. Namun Milton menjawab, bahwa semua itu hanya sebuah spekulasi saja, jika tanpa adanya bukti yang menguatkan. Ingatan Kaya kembali ke masa lalu, tepatnya di tahun 1969, di mana secara tidak terduga, Ted kembali untuk menemui Kaya. Namun saat itu keadaan sudah berubah. Ted melihat Kaya dengan seorang pria lain, yaitu Chase Andrew. Besoknya Ted tidak sengaja mendengar pembicaraan Chase dengan temannya di depan toko milik Jumpin dan Mabel. Waktu itu Chase mengatakan kepada teman-temannya, bahwa dia sudah meniduri gadis rawa itu. Ted yang mendengarnya, langsung menegur Chase sehingga terjadi keributan. Chase menjatuhkan topi rajut milik Ted, sampai akhirnya Jumpin datang untuk melerai mereka. Malam harinya, Ted mengunjungi rumah Kaya, tapi Kaya marah dan menolak kehadiran Ted. Dia merasa Ted sudah melanggar janjinya untuk kembali di tanggal 4 Juli, namun Ted memberitahu bahwa Chase bukanlah orang yang baik, karena dia mempunyai motif jahat kepada Kaya. Dalam kesempatan itu, Ted mengajak Kaya untuk pindah ke kota bersamanya, di mana Ted sudah mendapat pekerjaan di laboratorium biologi, sesuatu yang disukai oleh Kaya. Kaya yang terlanjur kecewa, menolak ajakan itu. Ted kemudian pergi meninggalkannya. Di pagi harinya, Kaya tidak sengaja bertemu dengan Chase di kota, kemudian dia mengajak Chase untuk berkencan. Tapi Chase menolaknya, dia tiba-tiba seperti tidak mengenali Kaya, di depan teman-temannya. Parahnya lagi, salah satu di antara mereka mengaku sebagai tunangan Chase, kemudian Chase berlalu begitu saja meninggalkan Kaya sendirian. Dengan hati yang hancur, Kaya segera pulang ke rumahnya. Tak lama berselang, dia segera bersembunyi, karena Chase datang ke rumahnya. Chase berteriak mencari Kaya. Dia membanting apapun yang ada di dalam rumah, sekarang Kaya mengetahui siapa Chase sebenarnya. Dan sekali lagi, hanya rawa yang bisa menghibur Kaya. Kehidupan terus berjalan, Kaya akhirnya menerima sejumlah uang dari royalti atas buku-bukunya. Selain itu, Kaya juga menerima undangan makan malam dari penerbit, di Grandville bulan depan, dengan uang yang dia dapat, Kaya bisa melunasi pajak rumahnya, sehingga rumah tersebut bisa syah menjadi miliknya. Keajaiban datang, di suatu hari, Jody tiba-tiba pulang ke rumah. Sekarang dia telah menjadi anggota Angkatan Darat. Jody juga memberi kabar bahwa ibu mereka sudah meninggal. Setelah itu, Kaya pergi ke toko untuk memberikan sebuah buku kepada Jumpin dan Mabel. Selain itu, dia juga menitipkan sebuah buku untuk diberikan kepada Ted. Ketika akan pulang, dia bertemu dengan Chase. Kaya berusaha menghindar, tapi tidak bisa. Chase tetap mengikuti Kaya sampai di tepi pantai. Dia memanipulasi Kaya dengan berpura-pura meminta maaf, dan pada akhirnya Chase memukul, dan berusaha meruda paksa Kaya. Namun Kaya berhasil melakukan serangan balik, dia memukul dan menendang Chase berkali-kali. Kemudian Kaya berteriak, dengan mengatakan bahwa dia bersumpah akan membunuh Chase, jika dia berani mengganggunya lagi. Di waktu yang sama, seorang nelayan mendengar teriakan itu. Nelayan tersebut kini menjadi saksi di persidangan atas kematian Chase Andrew. Setelah lolos dari cengkraman Chase, Kaya pulang ke rumah untuk mengambil beberapa potong roti, kemudian dia pergi ke tempat di mana udang karang bernyanyi. Ketika pulang, dia melihat isi rumahnya sudah hancur, dan Chase adalah pelakunya. Kaya yang tidak bisa hidup dengan ketakutan di hatinya, lantas merencanakan sesuatu. Di malam harinya, Kaya menunggu di depan rumah dengan batu di tangannya. Kaya siap memukul Chase, jika dia berani datang kembali. Namun malam itu yang datang adalah Ted, yang ingin memeriksa keadaan Kaya. Kemudian Kaya mengatakan kepada Ted, bahwa dia akan pergi ke Grandville untuk menemui penerbitnya. Ted setuju, karena lebih baik Kaya pergi untuk menenangkan diri. Malam itu Ted memberikan topi rajut merahnya kepada Kaya. Besoknya, Kaya pergi ke toko milik Jumpin untuk melihat jadwal bis yang menuju keluar kota. Saat itu, Jumpin melihat memar di wajah Kaya. Dia meminta Kaya untuk menceritakan kejadian yang dia alami, supaya bisa dilaporkan kepada polisi. Namun Kaya menolak permintaan Jumpin, sebab dia tidak mau keadaan berbalik dengan adanya persepsi negatif tentang dirinya dari warga kota. Di tanggal 29 Oktober tahun 1969, sehari sebelum Chase Andrew ditemukan tewas, Kaya pergi menggunakan bus. Dia memakai baju dan berpenampilan sangat rapi, tidak seperti biasanya. Beberapa saksi melihatnya di pagi hari jam 9, kemudian seorang editor dari penerbit bernama Robert Foster, bersaksi bahwa dia bertemu dengan Kaya ketika acara makan malam di Grandville. Di dalam acara makan malam itu, Kaya dikenal sebagai orang yang pemalu, tetapi pintar. Pengetahuan Kaya akan alam liar cukup tinggi. Satu hal yang dikatakan Kaya malam itu,
cara fantastis untuk bertahan hidup adalah dengan melawan segala rintangan. Kemudian di tanggal 30 Oktober di pagi hari, Foster kembali bertemu dengan Kaya. Dia bersaksi bahwa di hari itu Kaya bertingkah normal, di hari yang sama saat Chase Andrew ditemukan tewas di bawah menara. Di sini ada beberapa hal yang memberatkan Kaya, yaitu seorang saksi yang mendengar teriakan Kaya yang mengatakan akan membunuh Chase Andrew. Kemudian serat benang wol warna merah, juga ada di jenazah Chase, dan yang terakhir adalah kalung cangkang kerang yang dipakai Chase tidak ditemukan di jenazah. Sekarang giliran Milton berbicara kepada juri. Untuk terakhir kalinya, ada 2 poin yang dibicarakan Milton. Pertama, tidak ada bukti sama sekali bahwa Kaya adalah pelaku pembunuhan atas Chase Andrew, karena Kaya punya alibi yang kuat. Dia berada di Granville pada malam Chase Andrew tewas. Poin kedua adalah, spekulasi tentang Kaya pulang dari Granville menuju Brookcliff di jam 11.30 malam, dan dia menyamar karena tidak ada satupun sopir yang mengenalinya. Kemudian dalam waktu kurang dari 1 jam, di tengah malam Kaya memikat Chase Andrew ke atas menara, dan membunuhnya. Setelah itu jam 3 pagi, Kaya kembali ke Granville untuk bertemu dengan penerbitnya. Milton menyatakan bahwa semua itu hanyalah spekulasi, bukanlah fakta. Milton ingin para juri menilainya dengan fakta. Lagi pula, sepanjang hidup Kaya, dia selalu dinilai berdasarkan gosip warga tanpa mencari fakta sebenarnya. Para juri membutuhkan waktu beberapa jam untuk memberikan keputusan. Setelah lebih dari 6 jam, para juri akhirnya memberikan hasil keputusannya kepada hakim. Dan hasilnya, Catherine Daniel Kak, alias Kaya, dinyatakan tidak bersalah atas kematian Chase Andrew. Sidang lantas dibubarkan hari itu juga. Hasil tersebut disambut dengan sukacita oleh Kaya, dan semua orang yang mendukungnya. Setelah berbulan-bulan berada di dalam penjara, Kaya kembali ke rawa. Pada akhirnya, dia menikah dengan orang yang benar-benar mencintainya, yaitu Ted. Waktu terus berjalan, Jody juga sudah berkeluarga. Tak berselang lama, Jumpin meninggal karena usianya yang sudah tua. Kaya dan Ted hidup bersama hingga tua di rawa itu. Suatu hari, Kaya melihat almarhum ibunya di rawa-rawa, kemudian Ted menemukan Kaya meninggal di atas perahu. Pada suatu hari, tanpa sengaja Ted melihat buku harian Kaya. Lembar demi lembar dia buka, sampai pada akhirnya, Ted menemukan kalung cangkang kerang berada di dalam buku, di halaman yang sudah berlubang. Seperti kata Kaya, terkadang agar mangsa bisa bertahan hidup, pemangsa harus mati. Dengan demikian, sebuah fakta akhirnya terungkap bahwa yang telah membunuh Chase Andrew dahulu adalah Kaya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.